Hai Sagittarius, ini adalah soulmate reading untuk Sagittarius ya. Tapi karena ini general reading, pastinya tidak bisa cocok buat Sagittarius, semua Sagittarius ya. Ambil aja kondisinya yang resonate ya. Kalau kondisimu resonate ya berarti ini kamu. Nggak cocok di sini, kamu bisa cari di reading untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Aku kasih linknya di description box untuk kalian bisa ngeliat zodiak moon, rising, Venus kalian. Oke, aku Sagittarius. Oke, Sagittarius. Ini adalah timeless ya, timeless reading. Aku tidak memberikan batasan waktu. Kalau kondisi kamu cocok ya ini untuk kamu. Kapanpun kamu bisa kembali ke video ini. Ini adalah soulmate yang romantis ya. Silakan kamu bisa mampir dulu ke soulmate reading yang lalu. Aku kasih linknya di description box atau ke channel aku dan lihat di bagian playlist. Sudah ada soulmate reading yang sebelumnya ya. Sudah lengkap untuk semua zodiak. Buat kalian yang baru, aku ucapkan selamat datang. Yang udah subscribe, terima kasih. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, jadi soulmate kamu tuh mungkin bukan lain dari yang kamu bayangkan ya. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi mungkin bukan tipe kamu sama sekali. Bukan sosok ideal yang kamu pikirkan gitu. Jadi ingat ya, soulmate itu bisa datang sebagai siapa saja. Sebagai rekan, sebagai teman, sahabat, rekan bisnis, teman kerja, bahkan keluarga. Tapi kita di sini persempit untuk soulmate yang romantis ya, soulmate yang menjadi kekasih ya, karena soulmate itu macam-macam. Jadi kita persempit untuk soulmate yang romantis ya. Turn on your heart light ya, nyalakan sinar di dalam hatimu. Ingat-ingat ketika kamu itu merasakan atau mengalami cinta ya. Jadi ketika kita itu mengingat-ingat perasaan bahagia ya, perasaan yang mungkin mengingat ketika kamu jatuh cinta, itu sebenarnya kamu meradiasi energi cinta dari hatimu gitu ya. Nah, radiasi energi cinta itu yang kamu butuhkan untuk kamu bisa menarik cinta sejatimu ya. Oke, mari kita lihat ini adalah kondisimu ya. Kalau kondisimu Sagittarius kamu cocok dengan ini ya, ini berarti readingnya tentang kamu ya. Energi kamu yang ketarik di sini. Tapi kalau enggak, lihat di reading untuk zodiak lain ya. Atau kalau kamu merasa tidak mau berpaling dari video ini dan tetap nyimak, itu berarti mungkin ada pesan juga buat kamu ya. Artinya energi kamu nyambung juga di sini. Kasih dulu ya. Ada Seven of Club, Seven of Heart, Trio Spade, Ten Spade, dan Ace Keriting, Ace Club.
ada action, ada suatu keputusan yang mesti kamu buat ya. Di situ ada seven heart ya. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa kamu mungkin adalah orang yang sulit buat mengutarakan perasaan kamu, mungkin ya. Kamu dihadapkan untuk bisa mengutarakan isi hatimu ya. Kamu mengutarakan isi hatimu, membuat keputusan berkaitan dengan ya kehidupan cintamu. Karena di sini kelihatannya ada pola karma ya. Mungkin saat ini kamu berada dalam hubungan karmik atau kamu bertemu dengan ada orang, kamu dalam hubungan dengan seseorang ya. Dan hubungan ini sebenarnya adalah dalam pola karma. Dan hubungan ini saat ini yang membuat kamu kelihatannya mesti banyak effort, banyak usaha yang mesti kamu lakukan supaya hubungan ini berhasil gitu. Dan karena kamu orang yang di sini aku melihat susah untuk mengungkapkan perasaan, kamu lebih banyak berpikir di sini ya. Kamu lebih banyak berpikir yang akhirnya malah mungkin pasangan kamu juga bingung ya menghadapi kamu seperti apa gitu. Jadi ya ini adalah encourage atau mendorong kamu untuk bisa menyatakan perasaanmu yang sesungguhnya dan membuat keputusan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hubungan kamu ini. Nah, karena di sini ada hubungan karma dan ada Three of Spades itu ada, dan sebelahnya Ten of Spades. Jadi ini ada karmic relationship, tapi juga ada berakhirnya sebuah siklus di sini. Kalau ini kondisinya adalah kamu udah berpisah atau kamu dalam proses berpisah. Nah, ini artinya mungkin ya, ini adalah keputusan yang saat ini harus kamu ambil. Sorry teman-teman, sebentar ya, karena aku channel dengan angels and spirit guide. Please, what is the message? Oke, buat kamu, beberapa di antara kamu yang dalam proses perpisahan, mungkin mau bercerai atau mungkin hanya karena belum menikah, hanya berpisah dengan si pasangan kamu saat ini, pacar, kekasih, ataupun itu ya. Inilah saatnya kamu membuat keputusan di sini. Ada hubungan yang akan berakhir, atau di beberapa kamu Sagittarius sudah berakhir. Dan ini sebenarnya adalah menandakan bahwa akan ada siklus yang baru, hubungan yang baru. Atau kalau bukan hubungan yang baru ya, maka hubungan kamu dengan dia akan masuk ke fase berikutnya gitu. Mungkin tantangan yang lalu sudah bisa kalian selesaikan, dan sekarang akan ada tantangan baru yang siap untuk ditaklukkan, seperti itu ya. Jadi kamu masih dengan orang yang sama, tapi kali ini kualitas hubungan kamu bisa meningkat atau ke fase yang berikutnya. Itu juga bisa ya. Ini general reading, jadi aku membaca beberapa kemungkinan ya. Energi dari soulmate kamu ya. Soulmate romantis untuk Sagittarius. Energinya apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang dia rasakan. Soulmate Sagittarius.
club, 4 diamond. Muncul orang nih, jack club, jack rating ya. Lagi ada 4 spade, 4 spade, dan 10 of club, 10 keriting. Orangnya masih muda, belum nikah karena jack ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oh, mungkin ini. Oke. Karena kamu Sagittarius, mungkin ini adalah kamu. Energinya bisa kebalik-balik ya. Atau ini adalah dia punya zodiak Sagittarius juga, atau Sun Moon Rising dia adalah Aries, Leo, Sagittarius ya. Tadi ada 7 keriting dan ini ada 6 keriting, artinya ya kalau 7 itu action, maka yang 6 ini masih ada perundingan nih, ada pembicaraan, ada suatu pembicaraan, ngobrol mungkin ya, mungkin kamu sama dia apakah kamu sama dia udah bertemu belum ya dengan orang ini ya? Oke, kemungkinan kamu banyak yang belum ketemu sama dia ya. Mungkin belum bertemu face to face, tapi apakah sudah bertemu secara mungkin sosial media atau semacamnya ya. Karakternya adalah ya dia masih muda ya, dia cukup dermawan gitu ya. Dia juga orang yang kuat, kemungkinan fisiknya juga kuat atau sehat seperti itu ya. Seorang yang cukup mapan, cukup stabil gitu ya. Tapi kemungkinan besar kamu ya belum ketemu sama dia. Dan sekali lagi, keep an open mind. Tetap berpikiran terbuka, karena mungkin dia tidak seperti yang kamu bayangkan ya. Jangan membuat suatu batasan ya. Batasan misalnya secara fisik dia harus seperti ini, harus seperti itu, A, B, C, D fisiknya, pekerjaannya ya. Bukan berarti kamu nggak boleh itu sih, nggak boleh punya kriteria sih, tetapi tetap terbuka ya, tetap terbuka dengan berbagai kemungkinan ya. Nggak salah kok kalau kamu pingin sesuatu seperti yang kamu mau ya. Misalnya kamu mulai bervisualisasi ini dia adalah orang yang ganteng, tinggi, kaya koyang dan sebagainya. Nggak salah sih, kamu boleh sah-sah aja bervisualisasi seperti itu ya. Tapi sekali lagi terbukalah, tetap terbuka dengan berbagai kemungkinan ya. Sudah dikasih tanda ini ya, soulmate ya. Oke. Mari kita lebih dekat lagi dengan kamu dan soulmate-mu, bagaimana kehidupan kalian. Oke. Terbukalah terhadap cinta yang datang. Tadi aku bilang bahwa mungkin ada beberapa di antara kamu yang mengakhiri hubungan yang lama dan ada satu fase baru, meeting the one ya, welcoming love. Ini seperti hubungan yang baru gitu, hubungan yang baru dengan orang yang baru mungkin ya. Kamu memang akan berpisah dengan yang lama, benar-benar ganti orang. Itu bisa aja terjadi ya. Mari kita lihat lagi. Intinya terbukalah terhadap berbagai kemungkinan, terbukalah dengan kehendak ilahi ya. Boleh kok kamu menetapkan kriterianya ini itu boleh.
tetapi tetap semuanya serahkan pada Tuhan. Karena apa yang kita dapat itu juga sebenarnya ada sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan untuk perkembangan kita gitu. Bukan apa yang kita mau, tapi kita butuhkan gitu. Ada lightning, perubahan tiba-tiba, berita yang mengejutkan. Nah ini ya mungkin di beberapa kamu memang benar-benar mengakhiri hubungan ya. Ya, ending bring new beginning ya, tadi udah terbaca di depan. Ada yang berakhir, ada siklus baru, ada transisi ke masa fase yang baru. Oke, engagement atau partnership, komitmen. Oke, jadi ini mungkin kamu sudah selesai dengan partner yang lama, lalu ada komitmen baru, orang yang baru. Dan jangan khawatir, nanti ada clarity. Ada apa ya? Percayalah, nanti akan terbuka dengan sendirinya ya. Siapa dia, bagaimana dia. Oke. Bagaimana hubungan kalian ke depan ya. Jadi ceritanya nih, kamu membuat keputusan untuk berpisah mungkin dengan dia. Ada karma yang sudah selesai, siklus yang sudah selesai, akan potensi ya, potensi hubungan kamu dan dia ke depannya bagaimana. Oh wow. Ya, twin flame. Beberapa di antara kamu ini mungkin kamu belum ketemu dengan orang itu, dia adalah twin flame kamu. Mungkin beberapa di kamu sudah dalam fase hubungan twin flame. Jadi fase hubungan twin flame itu salah satunya adalah perpisahan ya. Tapi perpisahan untuk ketemu lagi, untuk union. Kelihatan gak sih? Oke. Hubungan berevolusi ke fase selanjutnya. Ada pertumbuhan, healing the inner child. Oke. Fase selanjutnya ya. Jadi aku tadi bilang bahwa mungkin ini bukan sekedar untuk ganti orang ya, tapi hubungan kamu dengan ini orang masih sama di beberapa di antara kamu ya, tapi fasenya yang berbeda gitu. Jadi siklus yang lama itu adalah hubungan kamu dengan dia sudah semakin baik gitu ya, mungkin, atau ada babak baru dalam hubungan kalian gitu, walaupun orangnya masih sama ya. Bagaimana potensi hubunganmu dan orang ini ke depan ya. Orang ini tadi soulmate kamu ya, yang energinya terbaca di sini. Ada wedding ring dan karmic. Oke. Ada engagement dan wedding. Dan ini ada karmic juga. Ada hubungan twin flame, ada soulmate. Wow, ini kompleks sekali ya. Tadi mana yang soulmate? Di sini ya. Sebentar. Nah. Ya, karena ini adalah general reading ya, jadi memang ini mungkin nyangkut ada twin flame, ada karmic, dan ada soulmate gitu. Jadi ini sepertinya ada perjalanan ya, mungkin yang sudah selesai ya, semoga ya. Yang telah selesai adalah karmiknya, hubungan karmik. Tapi hubungan karmik itu juga sebenarnya hubungan soulmate pun juga hubungan karmik. Hubungan karmik itu artinya adalah
kamu dan dia terjalin karena karma, ya. Jadi hubungan soulmate itu juga terjalin karena karma gitu. Cuman vibrasi energinya aja yang berbeda. Kalau karmik yang sangat toksik ya, itu masih banyak pakai energi yang negatif gitu. Masih banyak sakit, kebencian, dendam yang belum dimaafkan. Tapi kalau soulmate biasanya sudah punya misi jiwa yang sama, ya. Jadi kalau karmik itu untuk kamu belajar, kamu dikasih pasangan ini gitu. Jadi pelajaran kamu dengan dia apa? Dia dan kamu tidak punya misi yang sama kalau dengan pasangan yang karmik gitu. Si pasangan karmikmu ini hanyalah sarana untuk kamu itu belajar. Pelajaran kamu apa yang perlu dipetik? Misalnya di sini kalau aku melihat pelajarannya adalah persepsi, ya. Persepsi kamu ini bahwa soulmate itu tidak selalu sesuai dengan tipemu, tidak selalu seperti yang kamu harapkan, ya. Sebentar. Hello, oke. Nah, udah fokus. Jadi persepsi kamu yang di sini yang dilatih gitu ya. Berpikiran terbuka terhadap segala kemungkinan. Berpikiran terbuka terhadap kehendak ilahi. Ya. Nah, pelajaran yang lain yang biasanya diberikan oleh hubungan karmik adalah terang sekali ya. Oke. Pelajaran lain yang biasanya diberikan oleh hubungan karmik adalah unconditional love gitu ya, memaafkan, menerima, mencintai apa adanya gitu. Nah, kalau ini sudah bisa kamu lalui tadi ya, siklus ada karma yang bekerja dan siklusnya sudah selesai. Dalam arti ini sudah bisa kamu pelajaran itu sudah bisa kamu petik. Kamu sudah bisa, jiwamu sudah bisa mencintai dia, si orang ini yang sekarang menjadi pasanganmu mungkin ya, dengan unconditional karmic relationship kamu ini ya. Kamu sudah bisa menerima, memaafkan dia mungkin, dan menerima segala kekurangan dia. Ada pengertian, ada toleransi. Ya, itulah pelajaranmu. Artinya kamu kalau udah sampai tahap itu, berarti kamu sudah memetik pelajarannya itu. Kalau semua pelajaran ini udah kamu petik ya, dan kamu sudah bebas. Bebasnya itu adalah apa? Kamu bebas dari perasaan sakit, bebas dari perasaan benci, bebas dari perasaan marah ke dia gitu. Kamu memandang dia itu sebagai dia adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya ada percikan Tuhan gitu ya. Di dalam dirinya itu ada kualitas Tuhan juga gitu. Ada bagian dari Tuhan sama dengan kamu gitu. Kita semua ada bagian Tuhan di dalam diri kita. Sekecil apapun, seporsi setitik apapun itu ya. Itu ada. Nah, kalau kamu sudah bisa melihat itu, sudah bisa menerima dia apa adanya, menghormati dia, ya, itu maka jiwa kamu sudah bebas. Dan disitulah yang dinamakan fase selanjutnya. Maka hubungan kamu sudah mengarah ke energinya lebih tinggi gitu. Kalau kamu sudah memetik pelajarannya, orang ini mungkin dia secara alami akan dilepaskan dari hidup kamu. Kamu sudah siap untuk fase selanjutnya, fase dimana hubungannya lebih, vibrasinya lebih tinggi, seperti hubungan soulmate, apalagi hubungan twin flame yang memang, wah, kalau kamu sudah ngomongin hubungan twin flame, ini sudah bukan tentang cinta romantis lagi sebenarnya, karena twin flame itu biasanya ya adalah orang-orang yang sudah awakening
spiritualnya awakening, dan mereka sudah mulai bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk orang banyak, mikirin orang banyak. Mereka nggak ego untuk kebahagiaan diri sendiri. Kalau kamu masih berkutat dengan kehidupan kamu sendiri yang begitu susah payah, ya maaf, itu belum waktunya kamu bertemu dengan twin flame. Itu artinya hubungan karma kamu harus diselesaikan dulu, ya. Wedding ring and judgment ring, mungkin kamu sudah menikah di beberapa kamu, atau ya ini orang yang menikah dengan kamu. Ini adalah future, bisa ya. Ya, selama apapun kamu menunggu, pastinya dia, kalau yang namanya hubungan soulmate itu secara karma kamu akan ketemu dengan dia. Jadi jodoh nggak akan kemana, kamu nggak usah susah-susah mencarinya. Sebenarnya dia akan nanti juga datang lagi, datang dengan sendirinya ke kamu, ya. Dan di sini adalah turn on your heart light, ya. Sekali lagi, nyalakan sinar di dalam hatimu. Artinya bagaimana? Ketika kamu tadi sudah unconditional love, memaafkan, menerima apa adanya pasangan kamu, melihat pasangan kamu itu sudah bukan sebagai melihat dia, pasanganmu itu adalah sebagai orang yang dia adalah bagian dari Tuhan, dan kamu menghormati dia sebagai sarana kamu bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Maka sinar di dalam hatimu akan menyala. Kamu akan memancarkan energi cinta kalau sudah seperti itu, dan itu yang akan membuat kamu, vibrasi kamu naik, ya. Lihat soulmate reading yang sebelumnya, ya. Aku selalu bolak-balik kalau mau ketemu sama soulmate, apalagi twin flame, vibrasi energi harus di 5D. Vibrasi energi kamu harus naik. Caranya gimana? Bersihkan semua kualitas diri yang negatif. Perasaan yang negatif itu harus dibersihkan. Tapi tidak usah khawatir, kamu nggak usah, nggak semua orang bisa langsung bersih, nggak ya. Sepanjang hidup kita itu belajar, ya. Jadi sepanjang kita tidak berhenti belajar, ya, kita tidak berhenti melangkah, maka kita pasti akan sampai ke tujuan juga, ya. Jadi sekali lagi, selalu kembali kepada bimbingan ilahi, terbuka kepada tuntunan ilahi, ya. Serahkan semua kepada dia, dan terus menerus belajar, memetik pelajarannya, terutama pelajaran memaafkan dan menerima. It's always, ya, selalu itu adalah PR kita semua, ya, selama hidup kita. Oke, Sagittarius, terima kasih sudah menonton reading ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke semua sosial media kamu, ya. Like dan subscribe juga buat yang belum subscribe, ya. Lihat di channel aku punya beberapa reading yang lain, lihat di bagian playlist, ya. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa lagi.